Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengetahui perkembangbiakan vegetatif alami, buatan, dan perkembangbiakan generatif. Lalu selanjutnya, memahami operasi pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak soleh dan soleha, apa kabar semuanya hari ini? Sudah sholat duha, Kak? Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, nanti sholat duha ya setelah ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita breaking dulu ya. Kita tepuk pede. Tepuk pede. Aku percaya aku pasti bisa, karena semua orang itu sama. Yang penting berusaha dan selalu berdoa, yakin Allah bersama kita. Pede, pede saja ku buktikan. Allahu Akbar. Kakak, hari ini kita akan belajar tentang cara berkembang biak tumbuhan baik secara alami dan buatan, dan juga pembagian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh disimak videonya. Oke, kakak boleh buka buku tematik tema 1, halaman 176. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan secara alami tanpa bantuan manusia. Ada beberapa cara tumbuhan melakukan perkembangbiakan vegetatif alami, antara lain spora, umbi, rizoma, geragih, dan tunas. Kita akan bahas semuanya satu persatu ya, Kak. Spora. Spora adalah alat perkembangbiakan paku, lumut, dan jamur. Kotak spora yang sudah matang akan pecah sehingga butiran sporanya berterbangan. Spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi tanaman baru. Tumbuhan paku memiliki kotak spora. Kotak spora itu ada di nomor 1. Jika sudah matang, spora akan terbang. Nah, jika dia menghinggap di tanah yang sesuai, ia akan berubah menjadi tanaman baru. Dari kecil berubah menjadi besar tanaman baru yang memiliki spora lagi. Selanjutnya adalah umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Di antaranya kentang, wortel, singkong, dan bawang merah. Sebenarnya umbi adalah cadangan makanan bagi tumbuhan. Ubi terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah jenis umbi lapis. Bawang merah memiliki bentuk yang berlapis-lapis dan menggelembung, berair, dan memiliki sisik daun. Umbi yang berlapis-lapis itu bagian tengahnya tumbuh akar. Jenis ubi lainnya adalah umbi batang. Bagian kentang yang dapat dimakan merupakan bagian batang. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Jika mata tunas tersebut sudah siap untuk ditanam, maka ia akan dapat menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah jenis umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi itu ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Singkong adalah umbi akar, tapi akarnya tidak dapat untuk berkembang biak karena tidak memiliki pangkal batang. Maka singkong berkembang biaknya dengan cara batang pohonnya ditanam di tanah. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Pohon pisang, pohon tebu, dan pohon bambu, calon tumbuhan barunya dapat muncul dari akar atau batang, seperti pada gambar. Selanjutnya ada geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang menjalar di permukaan tanah. Pada batang tumbuhan jenis ini dapat tumbuh akar dan tunas baru, seperti stroberi dan murbei. Selanjutnya ada rizoma. Rizoma adalah akar tinggal atau akar tongkat.
Sebenarnya rizoma adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Rizoma terdapat pada tanaman kunyit, lengkuas, jahe, temulawak, dan kencur. Oke Kak, ini adalah contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma. Ini ada jahe merah. Kalau ini ada kencur. Yang ini ada lengkuas. Nah, ini kunyit. Jadi kalau ditanam nanti tumbuhannya. Rizoma itu menghasilkan tunas dan akar-akar baru dari ruas-ruasnya. Bisa dilihat kan Kak, ini ruas-ruasnya. Terus ada akar baru. Ini juga ruas-ruasnya. Terus ada akar baru. Jadi dari akar baru itu dia tumbuh-tumbuhannya. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Vegetatif buatan terjadi dengan bantuan manusia. Contohnya adalah stek dan cangkok. Ada di buku tematik halaman 179 ya Kak. Stek adalah menanam bagian tumbuhan yang dipotong. Misalnya potongan batang, tangkai, daun, atau pucuk. Contohnya singkong dan tebu. Caranya, batang, tebu, atau singkong yang ada, ruasnya dipotong. Bagian pangkal potongan itu ditancapkan ke tanah. Selanjutnya adalah mencangkok. Pencangkokan hanya dapat dilakukan pada tumbuhan berbiji belah atau dikotil seperti mangga, jambu air, jeruk, alpukat, dan rambutan. Pertama, kita pilih batang pohon yang siap untuk dicangkok, yaitu yang sudah besar dan siap berbuah. Selanjutnya, bersihkan batang pohon dari kulit dan kambium secara melingkar. Panjang kulit yang dibersihkan kira-kira panjangnya 5 cm. Setelah bersih dari kambium dan kulit pohon, lalu selanjutnya adalah batang yang sudah tidak berkulit dan tidak berkambium ditutup dengan tanah subur dan dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, cangkokan disirami secara teratur setiap hari. Jika sudah tumbuh akar, cangkokan itu siap untuk ditanam ke dalam tanah setelah dipotong. Selanjutnya adalah perkembangbiakan generatif pada tanaman. Hai teman-teman, ayo kita belajar mengenal bagian bunga bersama Tido and Friend. Subscribe ya, klik tombol lonceng ya. Teman-teman, bunga itu tempat berlangsungnya penyerbukan pada tanaman dan sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan loh. Bunga memiliki warna yang cerah untuk menarik hewan agar membantu penyerbukannya. Hewan tersebut adalah kupu-kupu dan lebah. Selain warna, bunga juga memiliki aroma yang dapat menarik hewan. Teman-teman, kalian tahu tidak? Di dalam bunga terdapat bagian-bagian dan fungsi yang berbeda-beda. Seperti kelopak bunga untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Mahkota bunga membantu penyerbukan. Kalau benang sari itu jantan, sedangkan putik itu betina. Teman-teman, kalian tahu tidak? Jenis bunga itu ada dua loh. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu yang terdapat betina atau putik dan jantan atau benang sari. Contoh bunganya seperti bunga mawar, bunga anggrek, dan bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga yang tidak sempurna, contohnya seperti bunga kelapa, bunga salak, dan bunga jagung.
Sekarang kita akan belajar tentang pembagian sebagai kebalikan dari perkalian. Boleh buka bukunya halaman 184 ya kak. 2 dikali 4 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Atau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Pembagian juga dapat disebut pengurangan berulang. Coba kita lihat ya. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Itu pengurangan pertama. Lalu 6 dikurang 2 sama dengan 4. Itu pengurangan kedua. Selanjutnya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Itu pengurangan ketiga. Dan yang terakhir adalah 2 dikurang 2. Hasilnya 0. Itu pengurangan keempat. Jadi 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Itu 4 kali pengurangan. Nah, jadinya 8 dibagi 2 adalah 4. Selanjutnya, kakak boleh buka buku tematik halaman 186. 6 dibagi 78, hasilnya adalah angka 7 dibagi 6 dapat 16. Satunya ditaruh di atas. Lalu 1 dikali 6, hasilnya 6 ditaruh di bawahnya 7. Lalu setelah itu kita kurangi. 8 dikurang 0 hasilnya 8. 7 dikurang 6 hasilnya 1. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Taruh 3-nya di atas di samping yang 1. Lalu 3 dikali 6 hasilnya 18. Nah, 18 dikurang 18 hasilnya 0. Jadi 78 dibagi 6 hasilnya adalah 13. Oke kak, selanjutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji. Ada di buku tematik halaman 188 ya. Pastinya semuanya di sini udah pernah makan buah dong ya. Selain enak, buah itu sehat. Nah, di dalam buah ada biji-bijian kak. Nah, biji itu ada pertumbuhan dan perkembangannya. Ayo kita lihat. Bagian biji ada selimut biji yang melindungi biji. Lalu ada embrio yang berwarna putih. Itu adalah calon tumbuhan baru. Selanjutnya ada kotiledon. Itu adalah sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Berikut ini adalah daur hidup tumbuhan semangka. Awalnya dari biji yang didapatkan dari buah semangka. Lalu biji itu berubah menjadi kecambah ketika ditanam dan disiram. Kecambah lama-lama besar tumbuh lalu semakin besar tumbuhan itu berbunga. Nah, dari bunganya berubah menjadi buah. Lalu buahnya bisa dipetik dan dimakan. Setelah buahnya dipetik dan dimakan, bijinya bisa ditanam kembali. Itu namanya daur hidup ya kak. Daur hidup tumbuhan semangka. Nah kak, karena kakak sudah menonton videonya, sekarang jika sudah selesai ditonton video ini, jangan lupa ngerjain tugasnya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke Ibu Rifka. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah.